Selamat datang di channel aku, Dani Irawan. Saat ini aku berada di kawasan Kota Tua yang termasuk ke dalam wilayah administratif Jakarta Barat. Dan teman-teman pasti ada yang tahu dong kalau di kawasan ini terdapat satu stasiun besar, yaitu Stasiun Jakarta Kota. Buat teman-teman yang belum tahu, Stasiun Jakarta Kota ini juga melayani keberangkatan kereta api antar kota jarak jauh. Tapi untuk saat ini hanya melayani satu keberangkatan saja, yaitu kereta api Kuto Jaya Utara tujuan Stasiun Kutoarjo di Purworejo, Jawa Tengah. Pintu keberangkatan kereta api antar kota jarak jauh berada di sisi utara stasiun, tepatnya berada di depan halte kota. Jadi buat teman-teman yang turun dari Transjakarta kemudian mau lanjut naik ke Kuto Jaya Utara, caranya gampang banget. Nggak perlu muter-muter karena halte TJ-nya berada tepat di depan pintu keberangkatan kereta api jarak jauh. Area keberangkatannya nggak terlalu luas. Di sini belum disediakan sistem boarding face recognition ya. Jadi disediakan satu mesin check-in mandiri. Check-in ini diperlukan untuk mencetak boarding pass. Dilakukan dengan cara menginput kode booking dan tinggal print boarding pass saja. Ini adalah boarding pass aku. Di sini tercantum nama dan nomor ID penumpang, nomor dan nama kereta api, jadwal keberangkatan dan kedatangan, dan juga informasi nomor tempat duduk. Setelah mendapatkan boarding pass, langsung saja aku melakukan boarding. Boarding ini dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian antara boarding pass dengan identitas penumpang. Iya, belakang kan ya? Makasih. Kalau pemeriksaan sudah selesai dan tidak ada masalah, penumpang dipersilakan memasuki ruang tunggu. Ini adalah ruang tunggu penumpang kereta api antar kota jarak jauh. Dan fakta uniknya, area ini sebenarnya bekas jalur kereta api. Buktinya di sini ada lantai kaca transparan. Jadi kalau kita di atas ini bisa melihat bekas relnya. Di ruang tunggu ini juga disediakan toilet. Untuk masuk ke dalam kereta api, penumpang harus muter dulu ke arah barat atau ujung peron ya. Nah, enaknya kalau naik ke Kuto Jaya Utara dari Jakarta Kota itu sudah terintegrasi dengan KRL Red Line dan Pink Line. Jadi buat teman-teman yang dari Bogor, Tanjung Priok, Citayam, Depok, Pasar Minggu, bisa naik KRL cukup satu kali saja, kemudian melanjutkan perjalanan dengan KA Kuto Jaya Utara dari stasiun ini. Kereta api Kuto Jaya Utara juga berhenti di stasiun Pasar Senen, kemudian berlanjut melalui Bekasi sampai Cirebon, dan nanti setelah Cirebon menuju ke arah Purwokerto, Kroya, dan berlanjut hingga ke Kutoarjo. KA Kuto Jaya Utara ini full kelas ekonomi premium ya, menggunakan armada kereta premium stainless steel buatan tahun 2018. Susunannya terdiri dari satu lokomotif penarik, satu kereta pembangkit, satu kereta makan, dan 8 kereta premium. Harga tiketnya mulai dari Rp230.000 untuk subkelas paling rendah dan Rp280.000 untuk subkelas paling atas. Tempat duduk aku berada di kereta premium 8 nomor 18A. Ya, ternyata aku dapat kursi yang menghadap belakang. Jadi nanti bakalan mundur sampai Kutoarjo ya. Oke, inilah interior kereta api Kuto Jaya Utara. Ini aku review dari kereta ekonomi 1 yang letaknya berada di belakang kereta pembangkit. KA Kuto Jaya Utara full memakai kereta ekonomi premium stainless steel yang berkapasitas 80 penumpang per kereta.
Si Pak boleh ikut ngerekam nggak? Ayo. Masih. Ini kereta apinya sudah diberangkatkan. Jalur satu ini bisa mengarah ke jalur shortcut Jakarta Kota Kampung Bandan. Jadi nanti bakalan lewat jalur 5 stasiun Kampung Bandan yang berada di peron bawah. Berbeda dengan KRL tujuan Tanjung Priok, biasanya masuk di jalur 7 dan 8 stasiun Jakarta Kota yang mengarah ke stasiun Kampung Bandan peron atas. KA Kuto Jaya Utara juga berhenti di stasiun Pasar Senen seperti kereta api kelas ekonomi dan kelas campuran lainnya. Setelah ini aku akan review fasilitas KA Kuto Jaya Utara. Kabin penumpang kelas ekonomi premium dilengkapi dengan AC atau penyejuk udara jenis sentral. Kapasitasnya 80 tempat duduk per kereta, 40 tempat duduk menghadap searah perjalanan dan 40 tempat duduk lainnya membelakangi arah perjalanan. Jadi seat paling tengah ini bertemu berhadapan, yaitu seat nomor 10 dan 11. Konfigurasi seatnya 2-2. Seat A bersebelahan dengan seat B, seat C bersebelahan dengan seat D.
Seat yang bersebelahan dipisahkan dengan handrest fleksibel. Legroomnya nggak terlalu sempit sih bagi penumpang dengan postur yang tidak terlalu tinggi seperti aku. Nah, di depan sini terdapat seat pocket dan plastik untuk mengumpulkan sampah. Gordennya menggunakan gorden tarik. Tapi tidak semua seat mendapatkan jendela full ya. Kebetulan seatku ini dapat yang full. Di bawah jendela terdapat meja kecil dan stop kontak untuk tablet, ponsel, dan laptop. Di antara jendela terdapat gantungan kecil. Sandaran kursinya ini reclining atau bisa direbahkan sedikit. Di atas seat terdapat overhead compartment untuk menyimpan barang bawaan seperti tas, kardus, dan koper. Di bagian atas juga terdapat televisi. Fasilitas toilet terletak di salah satu bordes atau akses keluar masuk penumpang. Dan bordes yang ada toiletnya itu terletak di balik seat nomor 20. Toiletnya dibedakan berdasarkan gender pengguna. Jadi toilet 1 khusus pria dan toilet 2 khusus wanita. Tapi menurut aku fasilitasnya nggak apple to apple ya. Alasannya adalah toilet khusus pria memakai kloset jongkok, sedangkan toilet khusus wanita memakai kloset duduk. Kalau menurut aku lebih bagus kalau toiletnya sama-sama menggunakan kloset duduk. Terdapat juga fasilitas lain yang menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. KA Kuto Jaya Utara diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen terlambat 3 menit dari jadwal.
Kereta Akuto Jaya berhenti di stasiun Karawang. Di sini kereta apinya dijadwalkan disusul oleh KA 68 Taksaka, jadi berhentinya bakalan cukup lama. Sepanjang perjalanan akan ada prama dan prami yang bakalan menjajakan makanan dan minuman yang dapat dibeli penumpang. Selain itu, juga disediakan bantal yang bisa disewa sepanjang perjalanan. Buat teman-teman yang bosen duduk, bisa jalan-jalan menuju ke kereta restorasi. Kereta restorasinya terletak antara kereta premium 4 dan 5. Di sini penumpang bisa membeli makanan dan minuman secara langsung.
Ini ada list menu di restoran KA Kuto Jaya Utara. Ada menu makanan mulai dari yang harganya 25.000 ada cuanki dan bakso, 35.000 ada nasi goreng bakso dan mie ayam, dan di harga 40.000 ada nasi goreng parahyangan, ayam geprek, dan lain-lain. Selain makanan berat, di sini juga dijual snack dan juga ada banyak minuman panas maupun dingin. Setelah memesan makanan, kita bisa menunggu sambil memilih meja makan. Ada yang untuk 4 orang berhadapan, ada juga meja makan yang langsung menghadap jendela, dan karena aku lagi sendirian, aku memilih di meja untuk 2 orang berhadapan. Aku membeli nasi chicken bulgogi dengan harga Rp40.000 dan wedang teh jahe geprek dengan harga Rp15.000. Isi satu porsi box nasi chicken bulgogi ini tentu ada nasi, kemudian telur dadar, ayam bulgogi, acar, dan saus. Sensasi kalau makan di kereta restoransi itu enak banget ya. Kita bisa makan sambil menikmati pemandangan keren di luar kereta. Setelah makan, jangan biarkan sampahnya berserakan, tapi sebaiknya kita rapikan sendiri, kemudian tinggal diberikan kepada petugas untuk dibuang ke tempat sampah. Nah, buat teman-teman yang mager datang ke kereta restorasi, kalian juga bisa pesan makanan dan minuman melalui aplikasi Akses by KAI. Dengan aplikasi ini, penumpang dapat memesan makanan secara daring, kemudian pesanannya akan diantar oleh prama-prami ke tempat duduk. Di kereta restorasi ini juga disediakan fasilitas musola. Selama perjalanan, kita sebagai penumpang wajib menjaga kebersihan sendiri ya. Jadi kalau ada sampah, sebisa mungkin dikumpulkan di dalam plastik yang sudah disediakan. Kemudian nanti tinggal diberikan kepada petugas kebersihan. Di Stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di Stasiun Cirebon Perujakan, kami persilakan untuk segera turun. Atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Kereta api Kuto Jaya Utara, tujuan akhir Stasiun Kutoarjo.
Setelah melewati Cirebon Perujakan, selanjutnya perjalanan kereta api mengarah ke jalur selatan. Dan di petak Cirebon sampai Kroya ini, nanti bakal banyak spot keren yang bisa dinikmati dari dalam kereta.
Stasiun akhir stasiun Sukoharjo. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan berganti kembali barang bawaan Anda. Ada yang tertinggal atau tertukar. Menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, ini keretanya sudah tiba di stasiun Kutoarjo tepat pada pukul 16:10, sesuai dengan jadwal kedatangan on time. Ini rangkaiannya dilansir, dan nanti jam 19.35 malam bakalan balik lagi ke Jakarta, Dinas KA 223 Kuto Jaya Utara, dan dijadwalkan tiba di Jakarta Kota besoknya jam 3 pagi. Menurut aku, KA Kuto Jaya Utara ini cukup membantu calon penumpang yang berangkat dari Bogor, Tanjung Priok, Citayam, Depok, Pasar Minggu, dan daerah-daerah lain, karena nggak perlu naik KRL 3 kali seperti kalau misal berangkat dari stasiun Senen ya. Buat yang dari daerah seperti Angke, Penjaringan, Pluit, dan daerah lain yang deket stasiun Jakarta Kota, bisa semakin gampang buat naik kereta ini karena nggak perlu terlalu effort jauh-jauh ke stasiun Senen. Dari segi fasilitas menurut aku juga worth it. 200 ribuan dapat kelas ekonomi premium. Harganya juga sama dengan KA Sabunggalih kelas ekonomi premium yang hanya melayani penumpang di stasiun Senen. Oke, cukup sekian video dari aku. Buat yang udah nonton, aku ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.